Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan Yesus, berbicaralah dan bersabdalah kepada kami, agar kami siap mendengar firman-Mu, dibacakan dan diuraikan. Berbicaralah dan sapalah kami dalam kondisi kami masing-masing. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya ingin membacakan bagi kita dari kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat 15 hingga 21. Kejadian pasal yang ke-50, saudara-saudara, ayat 15 hingga 21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga kepada saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita, saudara-saudara, yang membaca dan berjuang untuk melakukannya. Saudara-saudara, pernahkah Anda menghadiri ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan di gereja? Bagian apa yang menurut Anda paling mengharukan dan menggetarkan hati? Bagi saya, saudara-saudara, salah satu bagian yang menggetarkan hati adalah ketika dua orang itu berdiri berhadapan, pria dan wanita, dan saling mengucapkan janji mereka untuk setia satu dengan yang lain sampai maut memisahkan. Percayalah saudara-saudara, sebagai pendeta saya sudah meminta mereka berulang kali menghafalkannya. Kami juga sudah berulang kali berlatih. Tetapi selalu hampir pasti di bagian itu mereka tidak mampu mengatakan kalimat-kalimat itu. Ada yang lupa, ada yang terharu, ada juga yang tiba-tiba saja kelihatan begitu kebingungan di hari yang seharusnya mereka berbahagia itu. Dalam kondisi seperti itu, biasanya saya memberikan catatan bagi mereka supaya mereka bisa membacanya dengan lancar. Pun itu tidak menahan keharuan yang muncul, saudara-saudara. Mengharukan bukan menyaksikan pria dan wanita mengucapkan janji sehidup semati satu dengan yang lain. Momen yang tak kalah mengharukannya, saudara-saudara, juga adalah momen ketika saya menemani seorang ayah, saudara-saudara. Dia penuh dengan tato di beberapa bagian tubuhnya, rambutnya gondrong, pakaiannya ala rocker tahun 80-an, saudara-saudara. Perjalanan hidupnya memang kelam di masa lalu, tetapi Kristus mengubahnya. Ia menikah, saudara-saudara, dan hari itu kami menanti kelahiran anaknya yang pertama. Beberapa saat kemudian ia dipanggil untuk masuk
Dan setelah saya menunggu beberapa menit, dia keluar dan pria yang nampak garang itu mencucurkan air mata sambil berkata, "Pak Pendeta, WP mesti lihat anak saya, Pak. Anaknya cantik, Pak, seperti mamahnya, Pak." Dan pecahlah tangisnya seorang pria yang nampak gahar dan garang, tetapi menangis bahagia ketika anaknya yang pertama seorang perempuan itu lahir. Ya, saya bersyukur anak itu mirip mamahnya. Gak kebayang kalau anak itu mirip papanya. Saudara, momen-momen seperti itu adalah momen-momen mengharukan yang saya rasa terjadi di dalam kehidupan setiap rumah tangga, saudara-saudara. Ada momen yang mengharukan juga ketika merayakan ulang tahun anak, ulang tahun pernikahan, ataupun pencapaian anggota keluarga kita. Ya, momen-momen bahagia dan mengharukan itu ada, saudara-saudara. Yang tidak ada adalah perkataan sama seperti di tiap cerita dan mereka hidup bahagia selama-lamanya. Realitanya hidup dan pernikahan di dalam keluarga, saudara-saudara, tidak pernah dijamin untuk bahagia selama-lamanya. Ada saat di mana Anda dan saya mengalami kebahagiaan, tetapi juga ada saat di mana Anda dan saya harus mengalami kesedihan. Pak WP, perhatikan istri saya. Entah apa yang merasukinya saya tidak tahu, tetapi istri saya menggesek kartu kredit itu berulang kali dan kini ia menghilang. Meninggalkan saya dan anak-anak, ia takut dikejar debt collector, dan saya yang harus menghadapi mereka. Istri macam apa itu? Pak WP coba perhatikan deh, dan ajak bicara kalau bisa suami saya. Sejak di PHK dia lunglai, nggak punya semangat, hanya main HP, main game, nggak jelas, nggak berpenghasilan, meminta-minta kepada temannya, dan bahkan dengan menipu. Saya malu, Pak, punya suami seperti itu. Anak-anak juga pasti malu punya ayah seperti itu. Pak, apa yang harus saya lakukan ya untuk anak saya ya? Dijagai sudah, diberitahu sudah. Loh ya, kok tetap hamil di luar pernikahan? Pusing kepala saya, Pak. Mau dibuang ya anak sendiri, mau diterima malunya itu. Duh, Pak, saya nggak paham bagaimana mengurus orang tua saya itu, Pak. Sudah saya beri makan sehari 3 kali, snack 2 kali. Tetap saja ketika ada orang yang datang ke rumah, Pak, dia cerita, dia kelaparan, dia nggak diberi makan oleh anak-anak yang merawatnya. Padahal kami rutin memberi makanan dan hal-hal yang lain. Siapa yang nggak sakit hati, Pak, mendengarkan kalimat seperti itu? Ya, saudara-saudara, ternyata hidup berkeluarga tidak hanya dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan, tetapi juga dengan pergumulan dan duka cita. Dan problem utamanya adalah bagaimana kita harus menerima mereka yang telah menimbulkan luka di dalam hati dan pikiran kita. Entah suami, entah istri, entah anak-anak, entah orang tua, bagaimana kita menerima mereka, saudara-saudara. Syukurlah saudara-saudara, Alkitab kita adalah firman Tuhan yang berbicara tentang kondisi manusia yang realistis. Manusia dengan segenap lukanya. Tetapi lebih daripada itu, bagaimana kemudian mereka berekonsiliasi kembali. Bagaimana kemudian pengampunan itu diberikan sebagai anggota keluarga. Mari kita tengok Kejadian pasal yang ke-50, saudara-saudara. Kejadian pasal 50 adalah episode akhir dari kehidupan orang yang bernama Yusuf. Masa lalunya kita tahu kelam, saudara-saudara. Dia dibuang oleh keluarga karena ketidakbijaksanaannya. Dia dibuang oleh keluarga, dalam hal ini saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya membuang dia, menjual dia sebagai budak. Dan kemudian belasan tahun berlalu setelah peristiwa pembuangan itu, saudara-saudara, Yusuf kini menjadi pejabat tinggi di Mesir.
Setelah sebelumnya menjadi budak, setelah sebelumnya masuk penjara, dalam perjalanan yang begitu kelam akibat kejahatan dari saudara-saudaranya. Tetapi kini ia menjadi pemimpin. Dan saudara-saudaranya yang kini mengalami ketakutan. Alkitab mencatat, maka ketakutanlah saudara-saudaranya itu ketika orang tua mereka meninggal. Mereka berkata, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Rasa takut yang wajar bahwa Yusuf akan membalas dendam. Rasa takut yang muncul dari rasa bersalah. Kami ini sudah bersalah kepadamu dan kami takut kamu akan membalas apa yang kami lakukan kepadamu. Sehingga ketika mereka datang kepada Yusuf, saudara-saudara, Alkitab mencatat mereka berkata, kami datang bukan sebagai saudaramu, tetapi kami berlutut sebagai budakmu. Kami takut engkau Yusuf membalas dendam kepada kami. Saudara-saudara, bukankah ketakutan ini adalah ketakutan yang wajar? Sebab ketika orang terlukai, saudara-saudara, secara natural keinginan untuk membalas dendam itu ada, bukan? Pak WP perlu tahu ya, jangan hanya suami saya saja yang berpikir kalau dia bisa selingkuh. Saya juga bisa. Begitu kata seorang istri yang terluka akibat perselingkuhan suaminya. Pak, kalau istri saya nggak bisa ngurus keuangan dengan baik, gesek kartu kredit terus, tidak bertanggung jawab, maka apa gunanya ia tinggal di sini? Kalau dia sudah keluar, biarlah dia keluar seterusnya. Saya juga nggak akan lagi membiayai dia, gaya hidupnya. Kalau dia bisa melukai saya juga bisa melukai dia. Pak, itu anak memang betul-betul tidak bisa menjaga nama baik keluarga. Sudah hamil di luar nikah. Kalau dia bisa melukai saya juga bisa melukai dia. Saya bisa mengusirnya. Saya bisa membuangnya keluar dari rumah ini. Pak, kalau orang tua saya selalu menjelek-jelekkan saya di hadapan saudara atau tamu yang datang dan berkata bahwa saya tidak merawat mereka, saya rasa saya bisa mengirim mereka ke panti jompo kok, Pak. Biar mereka tahu apa artinya. Luka kami karena fitnahan mereka itu. Biar mereka hidup di panti jompo saja. Biar tahu rasa. Saudara, ketika kita terluka secara natural, kita ingin membalas. Dan memang membalas menghasilkan rasa puas. Tetapi apakah rasa puas ini menyebabkan masalah kita menjadi tuntas, saudara-saudara? Saya khawatir, saudara-saudara, pembalasan dendam hanya akan membuat kita merasa puas. Dan biasanya kita puas ketika kita sudah membalas berkali lipat. Taruhlah seseorang memukul kita dengan intensitas pukulan 10 begitu. Kita pasti tidak puas membalasnya hanya 10. Kita membalasnya dengan 20 atau 30. Dan orang yang terluka itu lagi kembali akan membalas melakukan hal yang sama kepada kita. Begitu terus dan kapan selesai? Paling ujung-ujungnya di dalam hidup berkeluarga, ketika salah satu melukai, yang lain membalas, ujung-ujungnya adalah proses balas dendam yang tidak pernah henti, atau mereka akan saling mendiamkan, berjarak, dan hubungan makin lama makin menjadi dingin. Ya, pembalasan dendam memang membuat kita puas, saudara-saudara. Tetapi pembalasan dendam tidak membuat masalah menjadi tuntas. Dan ketika saudara-saudaranya datang dengan rasa bersalah, dan ketika saudara-saudaranya takut Yusuf akan membalas, Alkitab mencatat perkataan ini yang keluar dari bibir Yusuf. Janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar.
Saudara-saudara, Yusuf memutuskan untuk tidak membalas dendam. Dia memutuskan untuk mengampuni karena dia sadar dia tidak ingin menggantikan posisi Allah. Yusuf paham bahwa pembalasan adalah hak Allah. Ia membiarkan saudara-saudaranya berurusan dengan Allah sendiri. Dan di dalam perjanjian baru, saudara-saudara, bukankah kitab Ibrani pasal 10 ayat 30 menegaskan pembalasan adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan. Yusuf memutuskan untuk tidak ingin menjadi pengganti Allah. Biar Allah sendiri yang berurusan dengan saudara-saudaranya. Dia tidak mau mengambil apa yang menjadi hak Allah. Dia tidak membalas. Dia memutuskan untuk mengampuni. Perhatikan apa yang tertulis di dalam Kejadian 50 ayat 21. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikian ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf memutuskan untuk tidak membalas. Dia justru memutuskan untuk menjadi kepanjangan tangan Allah yang menyatakan maaf, yang menyatakan pemeliharaannya atas kehidupan saudara-saudara yang telah melukai dan bahkan atas kehidupan anak cucu mereka kelak. Dan pilihan ini saudara-saudara hanya bisa diambil oleh Yusuf ketika dia melihat lukanya, ketika dia melihat sakit hatinya di dalam kerangka kedaulatan Allah. Dia berkata, kamu mereka-rekakan yang jahat, kamu melukai aku, kamu menyakiti aku, kamu menghendaki kematianku, kamu menjual aku sebagai budak, dan itu adalah hal yang jahat. Tetapi dia meletakkan luka itu di dalam kedaulatan Tuhan. Tetapi Allah telah mengubahnya untuk mendatangkan kebaikan. Dan dalam kerangka kedaulatan Allah inilah Yusuf bisa menahan dirinya untuk tidak membalas. Dia bahkan bisa memberikan dirinya sebagai saluran kasih dan pemeliharaan Allah bagi saudara-saudaranya. Suatu kali saudara-saudara, seorang ibu menemui saya setelah kebaktian. Ia menanyakan kepada saya di mana ada sekolah yang berasrama di Jawa Tengah. Karena saya berasal dari Jawa Tengah, walaupun kini tinggal di Surabaya dan Jawa Timur. Saya bertanya, ini sekolah untuk siapa, Bu? Anak-anak ibu sudah bekerja, anak-anak ibu sudah ada di perguruan tinggi. Mengapa mencari sekolah selevel SMP untuk siapa? Ketika akhirnya kami berbicara di dalam ruang yang lebih private, si ibu berkata, ini untuk anak suami saya, Pak. Anak suami ibu? Maksudnya anak ibu juga, bukan? Tetapi mengapa saya tidak pernah melihatnya? Si ibu menjelaskan dengan suara perlahan namun cukup jelas. Ini untuk anak suami saya dengan selingkuhannya. Oh. Jadi suaminya telah meninggal. Perempuan yang menjadi ibu dari anak ini tidak bertanggung jawab. Dan anak hasil perselingkuhan suami itu kini dirawat sang ibu. Dan sang ibu memutuskan untuk mencari sekolah yang baik, yang berasrama. Daripada terus tinggal dengan ibu kandungnya dan tidak dirawat sama sekali. Wow.
Saudara bisa membayangkan kalau Anda ada dalam posisi si ibu. Suami Anda berselingkuh, itu pun sudah menimbulkan luka yang besar di hati. Keinginan membalas ada. Tetapi kini dalam keadaan terluka seperti itu, anak hasil dari perselingkuhan itu memohon kepada Anda agar Anda menyekolahkan dia ke tempat yang jauh karena ibu kandungnya tidak merawatnya. Apakah Anda bisa menaruh kasih kepada anak yang merupakan hasil perselingkuhan suami Anda dengan perempuan yang lain? Si ibu bercerita, ada kalanya anak ini dibawa oleh almarhum suaminya, tinggal sejenak bersama dengan mereka. Awalnya saya marah, Pak. Awalnya saya benci. Tapi lama-lama saya berpikir anak ini tidak bersalah. Saya justru kasihan karena mamahnya tidak merawat dia dengan baik, ibunya tidak merawat dan membiayai dia dengan baik. Saya kasihan, Pak, pada anak ini. Lebih daripada saya kasihan kepada anak ini, tiap kali kemarahan itu membuncah di hati saya. Saya melihat salib Kristus itu. Bukankah di atas salib itu Kristus berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan Pak WP, kalau saya murid Kristus, saya harus mengikuti jejaknya, bukan? Tidak membalas, tetapi mengampuni. Tidak mengutuk, tapi mendoakan. Ketika dia mengungkapkan kalimat demi kalimat ini, saudara-saudara, saya berkata kepadanya, Ibu luar biasa ya. Dan segera ia menjawab dan menegaskan, tidak Pak, yang luar biasa itu Yesus. Saya hanya mencontoh perilakunya. Karena saya murid-muridnya. Dan Roh Kudus yang memberi kekuatan bagi saya untuk mengasihi dan bahkan menyekolahkan anak ini. Saudara-saudara, di dalam hidup berkeluarga kita selalu ada orang-orang yang menimbulkan masalah dan luka. Dan selalu ada pilihan bagi kita. Kita membalas dan merasa puas, tetapi masalah belum tentu tuntas. Relasi malah makin lama makin dingin, makin menjauh. Tidak ada masa depan. Tetapi kalau kita memutuskan untuk menerima kembali, kita takut terluka. Akibatnya relasi berjalan dengan penuh kecemasan dan ketakutan. Kita ingin mengendalikan segala sesuatu, memastikan peristiwa yang sama tak terulang lagi. Dan itu melelahkan, bahkan tidak mungkin, bukan? Tidak ada masa depan bagi relasi kita ketika berjalan dengan penuh kecurigaan. Atau kita bisa memutuskan sama seperti Yusuf. Saya tidak ingin mengambil hak Allah untuk membalas. Karena saya sadar pembalasan adalah hak Allah. Tetapi saya mau mengulurkan tangan untuk menyatakan belas kasih dan pengampunan bagi mereka. Sehingga penerimaan kita kepada mereka menjadi tanda bagi penerimaan Allah pula dalam kehidupan mereka yang telah bersalah ini. Ya, hidup rumah tangga kita, saudara-saudara, penuh dengan masalah dan pergumulan. Tapi ingat kembali janji pernikahan kita. Kita berjanji untuk merawat sampai maut memisahkan, bukan? Ya, anak-anak tidak selalu menyenangkan.
Tetapi ingat ketika Anda memeluknya dengan rasa haru ketika ia pertama kali ada di tangan Anda. Dan Anda begitu mensyukuri kehadirannya bagi Kristus. Kepada Kristus Anda naikkan doa dan syukur Anda. Ya, orang tua mungkin bisa melukai kita dengan perkataannya. Tapi ingat kembali jerih payah pengorbanan mereka. Tetapi lebih daripada itu, ingat Kristus. Ketika ia terluka, dia tidak membalas. Ketika dia terluka, dia justru menyatakan pengampunannya. Dan ia memanggil kita untuk hidup seperti dirinya. Karena Roh Kudus akan memberi kekuatan. Tidak ada masa depan tanpa pengampunan. Tidak ada masa depan bagi keluarga tanpa pengampunan. Pandang Kristus, dan Dia yang akan memberi kekuatan untuk mengampuni dan menerima kembali mereka yang telah melukai hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagai manusia, kami berat untuk mengampuni. Lebih natural bagi kami untuk membalas. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami, pembalasan adalah hak-Mu, dan kami belajar dari Yusuf, dia tidak mengambil hak Allah, dia malah menjadi kepanjangan tangan Allah untuk memelihara dan menopang. Ketika luka hati menganga, arahkan pandangan kami kepada Kristus. Dia yang mengasihi dan mencintai kami. Dia yang di tengah lukanya tidak membalas, tetapi justru menyatakan kasih dan pengampunan. Terima kasih ya Kristus. Mampukanlah kami ya Roh Kudus. Amin.